Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang cinta kasih terhadap sesama menurut ajaran Yesus Kristus dan juga Fransiskus Assisi. Dalam ajaran Kristen, kasih kepada sesama mempunyai warna yang khas. Ketika ditanya oleh seorang ahli Taurat, manakah hukum yang paling utama? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan utama. Yesus langsung menjamu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Terdapat dalam kitab Matius 22 ayat 37 sampai 39. Mengasihi Allah dengan sepenuh-penuhnya itu memang hukum yang pertama, tapi kasih kepada sesama oleh Yesus disederajatkan dengan itu. Bahkan Yohanes malah berkata, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Terdapat dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 20. Dalam kasih kepada sesama, kasih kepada Allah menjadi nyata. Oleh sebab itu, pada akhir zaman, orang akan diadili menurut apa yang dibuat bagi sesamanya. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, yang paling hina di dunia ini kamu lakukan untuk aku. Dalam Matius 25 ayat 40. Tidak ditanyakan bagaimana orang menyatakan kasihnya kepada Allah. Kasih kepada sesama merupakan pengejawatan kasih kepada Tuhan. Barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum kasih adalah hukum kepenuhan. Roma 13 ayat 8-10. Seluruh hukum terpenuhi dalam satu firman ini. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Galatia 5 ayat 14. Kekhasan kasih ajaran Yesus. Semua agama mengajarkan kasih kepada Allah dan menyatakannya dalam ibadat dan upacara keagamaan. Kekhasan Yesus ialah bahwa ia menunjukkan kasih kepada Allah dalam kasih kepada manusia. Ini ciri kasih Yesus dan agama Kristen. Di sini semua orang akan tahu bahwa kamu murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Kekhasan Yesus ini ialah bahwa ia berpaling kepada manusia. Dengan demikian, iman Kristen tidak hanya ditandai oleh peri kemanusiaan, tapi juga seluruh akarnya dalam kehidupan yang nyata. Manusia baru menjadi diri sendiri dengan sepenuhnya kalau berhadapan dengan pribadi yang lain. Allah tidak pernah dapat ditangkap selain dalam diri Yesus Kristus. Di dalam Allah menampilkan diri dalam rupa seorang manusia. Allah selalu nyata bagi orang beriman. Allah baginya menjadi nyata dalam diri sesama. Maka di situ manusia ditantang dengan seluruh kehidupannya. Kasih kepada sesama bukan hanya hubungan baik dan manis. Manusia senantiasa menyadari keterbatasan dan kelemahannya sendiri. Dari pengalaman pribadi, ia mengetahui bahwa hidupnya merupakan suatu misteri yang tak mungkin dipahami dengan sepenuhnya. Ia mengetahui pula bahwa tidak pernah penuh dan sempurna. Dalam kasih, ia mau menerima dan mengakui semua itu juga dalam sesamanya. Kasih pertama-tama berarti hormat akan pribadi manusia.
Cinta kasih juga bisa kita pelajari dari Fransiskus Assisi. Bagaimana Santo Fransiskus mengembangkan cara hidup iman dan Injil. Bagi Fransiskus, Tuhan ada dan dialah segala-galanya. Percaya kepadanya dan menerimanya dalam hidup manusia memiliki konsekuensi menerima sesama dan menganggap mereka saudara. Bagi Santo Fransiskus, iman dalam Kristus adalah terang dan kekuatan segalanya. Dia sering melewatkan banyak waktu untuk merenungkan kehidupan Tuhan Yesus. Beliau sangat terinspirasi dengan kisah Natal dan menginginkan Natal dirayakan dengan khidmat dan banyak ternak diberi jatah makan 2 kali lipat. Terlebih lagi, beliau merenungkan misteri Golgota, sengsara Yesus Kristus di atas salib, dan juga derita ibunya. Beliau merenungkan sengsara Kristus dan menangis sampai matanya menjadi buta. Fransiskus, di kayu salib Kristus mewajibkan kasih Allah yang berlimpah, dan kasih inilah yang mengubah dan menerangi Fransiskus sehingga beliau mampu melihat seluruh ciptaan sebagai kemuliaan Sang Halilintar. Dalam riwayat hidup Santo Fransiskus dari Assisi, karangan Thomas dari Celano ada tertulis, ketika Santo Fransiskus mendengar bahwa murid-murid Kristus tidak boleh memiliki emas atau perak, dan dalam perjalanan tidak boleh membawa pundi-pundi bekal atau roti atau tongkat, dan tidak boleh memakai kasut dan 2 baju, tapi harus mematakan kerajaan Allah dan pertobatan, maka ia langsung berseru dengan gembira dalam roh Allah. Inilah yang kuhendaki, katanya. Inilah yang kucari, inilah yang ingin kulakukan dengan segenap hatiku. Bagi Santo Fransiskus, menerima Injil berarti menerima seluruh tanpa penafsiran yang dikurang-kurangi. Semangat kesederhanaan itu diambilnya sebagai norma hidup yang melawan pemikiran kebanyakan orang. Santo Fransiskus hidup dalam sabda Allah dan terus membina kehidupan dengannya, sehingga melihat segala sesuatu dengan terang yang baru. Maka beliau melihat semua yang mengelilinginya dengan mata baru, persis seperti dunia yang dilahirkan dari tangan Allah pada saat penciptaan. Sebuah dunia baru dicintai dan dikidungkan. Pada hari terakhir sebelum beliau wafat, meski didera dengan penyakit yang parah dan dalam keadaan buta, beliau mengarang kidung Gita Sang Surya. Dalam kidung ini matahari, bulan, bintang, angin, air, dan bumi atau ibu pertiwi disapa sebagai saudara dan saudari. Hal ini yang paling menonjol dalam hidup Santo Fransiskus dan semangat cinta kasih. Beliau mengasihi berarti menyambut dengan kesabaran dan kasih mereka yang termarginasi, masyarakat kecil dan kaum yang terpinggir. Mereka adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari dunia ini. Dalam Gita Sang Surya, beliau mencatat, "Terpujilah Engkau Tuhan, karena mereka yang mengampuni demi kasih-Mu dan yang menanggung sakit dan duka derita. Berbahagialah mereka yang menanggung dengan tentram, yang menanggung, karena oleh-Mu yang Maha Tinggi, mereka dimahkotai." Bacaan Injil diambil dari Matius 11 ayat 25-30, di mana Kristus mewahyukan misteri Allah kepada orang-orang kecil, tetapi menyembunyikannya kepada orang-orang yang bijak dan pandai. Ia juga meringankan beban orang yang rendah hati dan memberikan mereka kedamaian hati. Dalam dunia yang penuh dengan logika dan rasio serta sains dan teknologi, mari kita mohon kepada Allah agar kita dianugerahkan hikmat dengan meneladani Santo Fransiskus dari Assisi. Mari kita bersama-sama mengatakan, Tuhan ada dan dialah segala-galanya. Dengan semangat kesederhanaan dan kasih sayang kita membalas semua karunia dari Allah, mari kita bertumbuh sebagai manusia damai yang mampu mengampuni dan berbagi penderitaan dengan mereka yang kecil, miskin, dan tersisihkan. Marilah kita mencoba untuk menjadi sosok manusia yang lebih peduli dan mencintai sesama kita tanpa harus memikirkan keegoisan yang ada dalam diri kita. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau apabila ada kesalahan dalam berkata, mohon dimaafkan. Dan sekian, saya harap Anda dapat mengerti apa yang dapat saya sampaikan dan dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa.